Hari ini kita tidak bicara soal bagaimana kepentingan kelompok, tidak. Yang kita bicarakan bagaimana keselamatan rakyat Indonesia, yaitu ada di tangan hukum. Karena kenapa kawan-kawan? Hukum adalah panglima tertinggi. Keselamatan rakyat ada di tangan hukum. Ketika hukum kemudian dipermainkan, dipolitisasikan, maka pastikan masa depan rakyat Indonesia akan terancam, kawan-kawan. Dan itu akan terjadi ketika kemudian hukum dipermainkan oleh kelompok-kelompok elit yang merasa punya kekuasaan, yang merasa punya uang, yang merasa punya masa, yang merasa punya kewenangan. Maka pastikan sistem penegakan hukum di Indonesia tidak akan terancam, kawan-kawan. Dan cara-cara yang baik, kawan-kawan. Hari ini kita menyampaikan secara tegas kepada semua lembaga yang berwajib, kawan-kawan, dalam hal ini lembaga penegakan hukum kita, khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang saat ini telah menangani perkara tindak pidana korupsi yang mencoret senior politikus Bapak Hasto Kristianto dengan jabatan internal di dalam partai sebagai sekjen, kawan-kawan. Artinya yang perlu kemudian kami sampaikan bahwa kalau hari ini kemudian secara jelas hukum menerangkan bagaimana hukum telah memberikan ruang sepenuhnya untuk siapapun dia mencari keadilan, menempuh dengan proses-proses yang kemudian itu diiyakan oleh hukum. Itu kan jelas, kawan-kawan. Tetapi hari ini kita mengamati di dalam proses penyelesaian perkara ini, sejak daripada perkara ini kemudian ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di tahun 2024 lalu, kami mengamati bahwasannya masih banyak kelompok yang sengaja kemudian melakukan upaya bagaimana mengintervensi soal proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan seorang politikus senior sekjen partai PDP itu, kawan, PDP itu sendiri, kawan-kawan. Artinya begini, kawan-kawan, sekali lagi mohon maaf yang kami sampaikan, ini bukan dalam artian kami mengganggu konsentrasi daripada jalannya proses penyelesaian perkara di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi pastikan kalau kita mengamati ketika ada persoalan hukum yang hari ini tentu masih banyak kelompok yang tidak punya kewenangan secara pasti diiakan oleh undang-undang, namun ikut untuk bagaimana mengganggu konsentrasi daripada penyelesaian perkara, maka pastikan ini adalah sebuah ketidakpercayaan terhadap penegakan hukum dalam menyelesaikan segala bentuk perkara hukum di bangsa ini, kawan-kawan. Kami tidak mau ketika stigma buruk dari rakyat Indonesia kepada semua lembaga penegakan hukum di negara kita, kawan-kawan, itu akan menjadi buruk, kawan-kawan. Karena kenapa? Kalau kita bicara soal hukum hari ini secara jelas, apa yang kemudian didakwakan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara jelas soal bagaimana terduga saudara sekjen PDIP diduga kuat ikut terlibat dalam melakukan penyuapan terhadap penyelenggara pemilu di tahun 2019-2024, yang dimana kasus ini berangkat dari awal mulanya penetapan tersangka saudara Harun Masiku sebagai kader PDIP untuk bagaimana pergantian antar waktu, kawan-kawan. Asalku secara jelas kami mengamati persoalan ini selama proses persidangan berjalan sejak pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami menyaksikan salah satu kader partai PDP yang menyampaikan kesaksiannya di fakta persidangan soal bagaimana dia dipaksakan untuk mundur diri digantikan oleh saudara Harun Masiku. Persoalan ini kemudian ingin kami sampaikan, ini berangkat daripada sebuah kejahatan yang perlu ditelusuri secara baik oleh lembaga penegakan hukum kita. Kami percaya peran KPK untuk bagaimana membumi hanguskan segala bentuk praktek KKN di bangsa ini. Sekali lagi ingin kemudian kami sampaikan, kawan-kawan, bahwa salah satu persoalan hukum yang sangat dilarang, diharamkan oleh negara adalah bicara soal tindak pidana korupsi, kawan-kawan. Di dalam pandangan hukum, kawan-kawan, kejahatan
pelanggaran hukum yang itu berupa sebuah kejahatan yang sangat luar biasa adalah kejahatan tindak pidana korupsi, bukan kejahatan-kejahatan yang lain kawan-kawan. Dipiring kejahatan ini kawan-kawan, parameter kejahatan ini perlu untuk diperhatikan dengan baik, bahwa ini adalah kejahatan luar biasa sekali lagi, yang dampaknya bukan kita bicara soal bagaimana kerugian negara, bukan bagaimana kita bicara soal kerugian person, tidak. Yang kita bicarakan dampaknya adalah bagaimana. Yang pertama, saya bicara soal kerugian negara. Kedua, kita bicara soal bagaimana ketidakpercayaan rakyat Indonesia terhadap pengkhianatan terhadap sistem demokrasi, yang memang ini merupakan sebuah kepentingan legislatif yang memang cara tempuhnya melanggar pada aturan hukum kita kawan-kawan. Bagaimana masa depan kita sebagai generasi yang kemudian ingin ke depan mencalonkan diri sebagai pejabat, sebagai DPR, sebagai bupati dan lain sebagainya, ketika kita mengamati sistem demokrasi kita yang saat ini dilakukan oleh tokoh-tokoh partai, sangat tidak mencerminkan, ini mencederai. Dan ini kemudian bukan kita bicara soal pengkhianatan terhadap demokrasi saja, tetapi kita bicara soal pengkhianatan terhadap hukum. Karena kenapa? Secara jelas langkah maupun tindakan yang dilakukan itu adalah pelanggaran hukum. Melakukan penyuapan terhadap penyelenggara pemilu ada aturannya kawan-kawan. Ini sekali lagi mohon maaf, yang kami sampaikan ini merupakan sebuah kejahatan extraordinary crime kawan-kawan, kejahatan luar biasa yang memang dampaknya itu sangat besar kawan-kawan. Makanya kalau kita bicara soal semua kejahatan hukum di negara ini, negara jangan kemudian anti terhadap terorisme saja, tetapi bagaimana negara memperkuat lembaga penegakan hukum kita, bagaimana bekerja secara sungguh-sungguh membumi hanguskan yang namanya para koruptor di bangsa ini. Karena dampak daripada praktek yang kemudian itu terjadi merugikan semua rakyat Indonesia kawan-kawan. Hari ini kita tidak bicara soal bagaimana kepentingan kelompok, tidak. Yang kita bicarakan bagaimana keselamatan rakyat Indonesia, yaitu ada di tangan hukum. Karena kenapa kawan-kawan? Hukum adalah panglima tertinggi. Keselamatan rakyat ada di tangan hukum. Ketika hukum kemudian dipermainkan, dipolitisasikan, maka pastikan masa depan rakyat Indonesia akan terancam kawan-kawan. Dan itu akan terjadi ketika kemudian hukum dipermainkan oleh kelompok-kelompok elit yang merasa punya kekuasaan, yang merasa punya uang, yang merasa punya masa, yang merasa punya kewenangan. Maka pastikan sistem penegakan hukum di Indonesia kita akan terancam kawan-kawan. Dan hari ini kalaupun kita mati, mohon maaf, kita tidak mendahului putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi ingin kemudian kami sampaikan, berangkat daripada persoalan hukum yang kemudian terjadi bangsa ini, kita sudah muak. Kenapa? Kalau kita jumlahkan yang kita bicarakan di sini kawan-kawan, dari tahun-tahun sebelumnya sampai 2025, kita diperhadapkan dengan kasus tindak pidana korupsi yang sangat luar biasa, yang sangat banyak, yang memang kerugian negara bukan kecil kawan-kawan. Hari ini dengan persoalan yang sama kita bicarakan di depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita tidak mengintervensi, kita tidak mengganggu konsentrasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Para hakim yang mulia, mohon maaf, hari ini kita mendatangi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berangkat daripada kita mengamati persoalan penyelesaian perkara hukum penyuapan terhadap Sekjen PDIP. Hari kita menilai bahwasannya ada kelompok-kelompok yang sengaja melakukan upaya bagaimana mengganggu konsentrasi dalam penyelesaian perkara ini. Padahal secara jelas hukum telah memberikan ruang kepada siapapun dia untuk mencari keadilan, tapi itu ditempuh melalui jalur-jalur yang kemudian itu sudah ditentukan di dalam hukum kita kawan-kawan, di dalam aturan perundang-undangan kita kawan-kawan. Kalau ada yang mengklaim bahwasannya Sekjen PDIP Bapak Hasto Kristianto tidak melakukan kesalahan, biarkan saja para kuasa hukumnya kemudian membuktikan di dalam proses persidangan seperti apa yang kemudian mereka mengklaim kawan-kawan. Karena berangkat daripada persoalan ini, tentu sangat disayangkan
ketika pelaku tindak pidana korupsi di bangsa ini kemudian tidak mampu diberikan efek cerah, kawan-kawan. Ini yang kemudian menjadi sebuah keresahan rakyat Indonesia. Kenapa? Kalau kita mengamati segala bentuk persoalan di hukum di bangsa ini, kalau rakyat kecil yang melakukan pelanggaran hukum sangat cepat diproses dan itu selesai. Tapi kalau pejabat, kalau tokoh politik selalu susahnya minta ampun, kawan-kawan. Ini yang kemudian menjadi stigma buruk bagi rakyat Indonesia. Kenapa? Yang kita tahu adalah hukum itu panglima tertinggi, hukum tidak memilah-milah siapapun dia. Semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke diperlakukan secara sama di mata hukum. Ini merupakan sebuah prinsip-prinsip dasar di dalam negara hukum kita. Ini adalah perintah norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Pasal per pasal menjelaskan soal bagaimana perlakukan semua rakyat Indonesia sama di mata hukum. Ingat sekali lagi, negara Indonesia adalah negara hukum. Segala tindak tanduk yang kemudian dijalankan itu diatur oleh hukum. Keselamatan rakyat Indonesia sekali lagi ada di tangan hukum. Ketika hari ini ada kelompok, ada oknum yang kemudian melakukan pengkhianatan terhadap hukum, maka percaya tidak, stigma buruk dan rakyat Indonesia terhadap sistem penegakan hukum di Indonesia akan menjadi buruk. Dan orang kemudian tidak percaya semua pengadilan di Indonesia ini dalam memutuskan perkara, kawan-kawan. Karena yang seperti saya sampaikan, ketika persoalan hukum di bangsa ini kemudian sengaja dipolitisasikan, sengaja dibuat ribut, bagaimana untuk mampu mengamankan oknum-oknum ini, kawan-kawan? Karena secara jelas perkara ini sebaik-baik mungkin, pastikan fakta, putuskan perkara ini berangkat daripada fakta-fakta yang kemudian disampaikan dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang matang. Sampai 2020, 2019, 2024 sampai 2025 hari ini, kawan-kawan, ini merupakan sebuah kepentingan, berangkat daripada kepentingan yang itu terjadi, kawan-kawan. Ini secara jelas, ini adalah kepentingan bicara soal bagaimana menduduki jabatan DPR, kawan-kawan, atau legislator yang memang ditempuh melalui jalur-jalur yang itu menyimpang daripada peraturan yang kemudian berlaku. Maka pastikan perkara ini diteliti dengan baik. Karena kenapa, Bapak Ibu sekalian? Bayangkan status tersangka saudara Harun Masiku sejak dari tahun 2019-2024 sampai hari ini orangnya tidak ada, kawan-kawan, menjadi buronan sampai hari ini. Ini sangat disayangkan, Bapak Ibu sekalian. Kami tidak bicara soal bagaimana kepentingan-kepentingan yang terselubung, tidak. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kepentingan hukum, bagaimana masa depan hukum di negara ini kemudian berjalan dengan baik, agar terciptanya tujuan hukum itu, kawan-kawan, yaitu kita bicara soal keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Semoga bisa tercapai sampai ke masyarakat bawah, kawan-kawan. Hari ini berangkat daripada penetapan status tersangka saudara Sekjen PDIP yang didakwakan di dalam Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah dua, kawan-kawan, yaitu diduga kuat terlibat melakukan penyuapan terhadap penyelenggara pemilu, dan kemudian diduga kuat terlibat melakukan perintangan terhadap penyelidikan, atau dengan bahasa hukumnya obstruction of justice, kawan-kawan. Artinya dari dua poin yang kemudian didakwakan terhadap Sekjen PDIP dengan dasar minimum 2 alat bukti yang kemudian sudah ditunjukkan, disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada tahun 2024 yang lalu di bulan Desember, penetapan tersangka saudara Sekjen PDIP di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, kawan-kawan.